gimana kabarnya hari ini? Oh, puji Tuhan semua yang baik ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Oh, kayaknya masuk semua. Jadi nggak perlu absen kayaknya, soalnya sudah hadir semua semuanya. Dan sudah siap untuk ikut belajar. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu ya. Hari ini kita akan masuk ke bab 6, yaitu tentang sakramen inisiasi. Jadi di materi ini, bab 6 ini, itu tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian dapat memahami ajaran gereja tentang sakramen inisiasi. Lalu setelah kalian paham mengenai sakramen inisiasi, apa saja itu sakramen inisiasi, kenapa harus ada sakramen inisiasi, ada berapa sakramen yang termasuk dalam sakramen inisiasi. Setelah itu kalian mampu untuk bersyukur atas sakramen inisiasi yang telah kalian semua terima sebagai anggota gereja. Nah, maka sebelum kita masuk lebih dalam ke materi hari ini, kita mulai kelas dengan doa. Siapa yang ingin berdoa? Baik, silakan dari tempat duduk saja. 3. Baik, terima kasih untuk Patrice yang sudah memimpin kita dalam doa pembuka. Ya, pada hari ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang sakramen inisiasi. Ada yang tahu apa itu sakramen inisiasi? Betul, sakramen inisiasi adalah sakramen yang kita terima untuk agar kita diterima sebagai anggota gereja secara penuh. Betul. Jadi sakramen inisiasi adalah sakramen jalan masuk kita sebagai orang Katolik untuk diterima menjadi anggota gereja secara penuh. Ya, ada berapa saja sakramen inisiasi? 7. Kalau 7 itu sakramen ya. Ya, tapi dalam sakramen inisiasi ada 3 sakramen, yaitu baptis, krisma, dan ekaristi. Tentu kalian sudah baptis semua ya. Lalu ada yang sudah krisma? Oh, ada yang belum. Berarti sudah komunitas pertama semua? Oh, sudah, karena sudah SMP ya. Kalau ada yang belum komunitas pertama, nanti itu belajarnya di gereja. Ya, sakramen inisiasi yang pertama diterima sebagai orang Katolik adalah sakramen baptis. Lalu setelah sakramen baptis, kalian bisa menerima sakramen ekaristi. Setelah itu bisa mengikuti sakramen yang lain, tapi harus memenuhi inisiasi dulu ya, yaitu krisma. Nah, untuk membantu kita pada materi kali ini, Bapak akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Ya. Jadi kelompok pertama nanti itu akan membahas tentang sakramen baptis. Sakramen baptis apa saja? Apa itu sakramen baptis? Apa materinya? Apa forma yang digunakan dalam sakramen baptis? Dan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menerima sakramen baptis? Lalu kelompok kedua akan membahas tentang sakramen krisma. Ya, sakramen krisma sudah sama pembahasannya seperti sakramen baptis. Apa itu sakramen krisma? Apa saja sarana-sarana yang digunakan dalam sakramen krisma, forma dan ada forma dan material yang digunakan dalam sakramen krisma, dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kita sebagai anggota gereja untuk menerima sakramen krisma. Juga kelompok ketiga nanti akan sama pembahasannya, tetapi membahas tentang sakramen ekaristi. Baik, silakan kita hitung saja ya. 1 sampai 3 ini ada berapa ya? Oh, ada 15. Kita hitung 1 sampai 3 berarti satu kelompok 5. Silakan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sudah dapat semua ya. Silakan nanti kelompok 1 duduk di sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3 di sebelah kiri Bapak. Ya, Bapak memberikan waktu kalian 25 menit untuk berdiskusi. 3. Baik, apakah sudah? Masih ada 10 menit. Apakah dia kesulitan dengan mencari bahan diskusinya?
bisa mencari bahan diskusi di situ atau menggunakan handphone kalian untuk mencari bahan diskusi. Tapi jangan dipakai untuk bermain game ya. Masih ada 10 menit, Bapak masih berikan kalian waktu 10 menit lagi untuk berdiskusi. Setelah itu kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita bersama di depan. 3. Baik, waktunya sudah habis untuk berdiskusi. Sudah semua ya? Ya, kita akan mempresentasikan bersama hasil diskusi kita, hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok 1 yang membahas tentang sakramen baptis. Kelompok 1 silahkan. Tangan. 3. Ya, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1 atas hasil diskusi mereka tentang sakramen baptis. Lalu kelompok 2 sakramen krisma. Baik, silakan maju mempresentasikan hasil kalian. 3. Ya, terima kasih kelompok 2. Yang terakhir sakramen ekaristi kelompok 3. Silakan. 3. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka. Tadi dalam presentasi kalian, hasil diskusi yang kalian berikan ke depan sangat bagus ya. Berarti kalian sudah sangat memahami apa itu sakramen inisiasi, apa saja yang diperlukan dalam sakramen inisiasi, ada syarat-syaratnya tentu saja, dan ada forma dan materi yang digunakan dalam sakramen baptis, krisma, dan ekaristi. Ya, Bapak akan mengulang sedikit tentang ketiga sakramen ini. Tadi sudah jelas sakramen inisiasi adalah sakramen yang jalan masuk untuk kita diterima secara penuh sebagai anggota gereja. Ada sakramen baptis. Nah, sakramen baptis ini adalah sakramen yang pertama kali kita terima sebagai anggota gereja untuk masuk ke dalam anggota gereja dan menjadi anggota gereja, dan juga pintu masuk menuju sakramen-sakramen lain. Jadi harus melalui sakramen baptis terlebih dahulu, lalu bisa menerima sakramen-sakramen lain. Forma yang digunakan adalah aku membaptis kamu. Jadi forma itu adalah kata-kata yang digunakan untuk mensahkan penerimaan sakramen tersebut. Dalam sakramen baptis ada aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, atau forma Tritunggal. Lalu materi yang digunakan ada air. Materi yang pokoknya air. Lalu ada minyak, ada kain putih, lalu ada lilin. Lalu syaratnya tentu saja harus menerima pembelajaran. Lalu juga ada sakramen krisma. Ada formanya, terimalah tanda dan karunia Roh Kudus di dadi ya oleh Bapak Uskup. Lalu ada materianya. Materi pokoknya adalah minyak. Syaratnya tentu saja harus menerima komuni pertama. Oh, yang pertama dulu harus menerima sakramen baptis. Lalu juga menerima komuni pertama. Berusia minimal 14 tahun. Ya. Lalu untuk sakramen ekaristi formanya adalah saat doa syukur agung. Saat misa itu adalah forma di mana sakramen ekaristi itu terjadi. Nah, untuk materi ini adalah tubuh dan darah Kristus. Baik, mungkin sampai di sini saja materi kita pada hari ini. Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian. Silahkan kalian mencari. Tugasnya adalah mencari gambar. Mencari gambar tentang ketiga sakramen inisiasi, dan besok kalian silakan memilih dari ketiga sakramen itu, sakramen baptis, krisma, dan ekaristi. Lalu kalian silakan mempresentasikan ke depan seperti tadi, tapi sendiri-sendiri ya, sudah. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas, mari kita berdoa. Siapa yang memimpin doa? Baik, silakan ada. 3. Baik, terima kasih anak-anak semua atas perhatian kalian pada kelas kita hari ini. Kita berjumpa di minggu depan ya, masih dengan materi yang sama, tapi besok kita akan masuk ke sakramen baptis. Dan besok kita akan mempresentasikan tugas kalian di depan bersama-sama. Baik, terima kasih.